Daftar kedokteran tahun pertama belum terima tuh. Berhenti 1 tahun untuk mempersiapkan lagi tahun selanjutnya. kedua. Iya, nanti secara finansial pun tidak beda jauh. Ternyata 2 kali kesempatan juga, Dua tapi kali akhirnya juga. lulus juga loh teman-teman. Iya, jadi yang belum keterima Nggak usah khawatir. nyerah. Terus saya bangun. Benar. Nah, untuk saat ini saya sudah pakai bangunan sendiri. Bagi yang masih SMA, ya, yang minat ke kedokteran, yang pertama itu kalian kemarin itu ada yang nanya kalau jadi dokter PNS itu gimana sih? Nah, di sini aku kedatangan narasumber. Selamat datang dokter. Nah, beliau adalah dokter PNS ya dok ya. Dan kebetulan sekarang sedang menjabat menjadi kepala puskesmas di salah satu puskesmas di Kebumen. Nah, mungkin nanti dokter bisa cerita-cerita sedikit sharing dok sama teman-teman yang ternyata masih banyak yang pengen tahu nih dok, gimana sih karir dokter menjadi dokter PNS. Kebetulan dari kampus juga, itu gimana, terus strategi itu ngapain aja. Tapi mungkin sebelum kita mulai ke inti videonya, dokter mungkin bisa perkenalan diri dulu dok. Silakan dok. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dr. Taufik Wijayanto. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Puring di Kabupaten Kebumen. Iya, di sini saya menjabat kepala sudah 2 tahun. Udah 2 tahun ya berarti dok di sini. Iya. Sebelumnya ya pindah-pindah beberapa tempat. Dokter sudah berapa lama dok jadi dokter umum? Di dokter dari umum lulus, dari saya lulus tahun 2008. Iya, 13 tahun. 13 tahun, ternyata sudah 13 tahun menjadi dokter umum. Iya. Dulu dokter lulusan SMA-nya di mana dok? Saya dulu SMA-nya SMA Karanganyar Kebumen. SMA Karanganyar Iya, Kebumen. Ya. Terus untuk kuliahnya di? Kuliahnya di UNS Solo. UNS Solo ya. Dulu saya juga daftar di situ dok. Oh iya. Masuk. Terimanya Malah di namanya di UI ya, kenalan. Ya. Rezeki-rezekian. Dulu dokter waktu jalur masuknya nih, karena sebenarnya banyak yang nonton itu kebanyakan masih SMA dan kebanyakan pengen masuk ke kedokteran gitu. Kalau dari dokter dulu pas masuk dulu saya kan lulus SMA tahun 2001 ya. 2001 lulus SMA-nya. Saat itu saya daftar kedokteran tahun pertama belum keterima tuh. Oh jadi sempat belum masuk? Belum terima. Tahun pertama keterimanya di teknik kimia. Ya dulu, tapi karena orang tua kurang merestui di teknik kimia, akhirnya tidak saya ambil. Saya coba lagi di tahun kedua, alhamdulillah keterima. Oh jadi dokter itu masuk ke dokterannya tahun kedua ya? Tahun kedua. Tahun pertama masuknya di jurusan lain begitu. Belum sempat masuk, sudah daftar, keterima, tapi orang tuanya kayaknya kurang cocok gitu, akhirnya ya saya ini aja ikut orang tua aja. 1 tahun itu persiapan untuk tes yang tahun selanjutnya. Jadi istilahnya kalau sekarang tuh namanya gap year kali ya dok ya? Iya. Jadi gitu ya. berhenti 1 tahun untuk mempersiapkan selanjutnya. Ternyata itu nggak salah kok teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum keterima di tahun pertama, jangan menyerah intinya. Jangan menyerah, masih ada kesempatan tahun selanjutnya buat datang lagi gitu. Iya. Oke, sekarang nih dok, saya kan baru lulus nih sebenarnya. Iya. Saya juga baru di puskesmas 1 tahun kurang ya. Iya. Kalau menurut dokter, menjadi dokter PNS sekaligus kepala puskesmas, apakah menjadi salah satu pilihan yang bisa direkomendasikan gitu buat dokter-dokter yang baru lulus misalnya gitu? Jadi teman-teman yang baru lulus itu kita harus melihat ya, kita mau jadi dokter umum atau jadi spesialis. Oke, jadi pilih dulu ya. Pilih dulu umum jalur atau itu. spesialis. Iya. Kalau jadi dokter spesialis, otomatis kita harus paham dulu kira-kira peminatan kita di mana spesialisasinya. Gitu ya. Seperti itulah ya. Tapi kalau misalnya belum ada biaya, linknya belum ada gambaran mau jadi apa-apa, ya tekunilah sebagai dokter umum dulu. Seperti itu. Nanti sambil jalan, nanti biasanya baru ada gambaran mau jadi apa. Biasanya yang sudah jadi dokter umum di puskesmas, khususnya di wilayah gitu ya, wilayah agak pinggir atau yang
sudah punya pasien nanti itu biasanya sudah tidak kepikiran ke spesialis. Oh begitu ya dok? Betul. Karena nanti, iya, nanti secara finansial pun tidak beda jauh. Kalau sudah jalan loh ya, nanti sebagai dokter umum bisa buka klinik, bisa ini apa sunatan, buka itu bisa juga usaha-usaha yang lain juga bisa. Karena waktunya lebih longgar. Ya, khususnya yang PNS kita ya. Kalau PNS kita kan kerja pagi. Selalu lainnya itu bisa praktek di untuk rumah, bisnis dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal praktek nih ya, kemarin saya sempat mau pindah vaskes itu. Oh iya. Ternyata saya lihat beberapa vaskes yang ada di Kecamatan Puri. Nah, salah satunya adalah punya Dokter Taufik. Nah, di sini ada, saya lihat pesertanya ternyata paling banyak dibandingkan yang lain. Dokter gimana dok bisa kasih apa ya yang bisa kita dapetin lah kalau misalnya mau buka praktek, terutama yang sekarang kan yang berpotensi kayaknya yang BPJS ya dok. BPJS, betul. Walaupun umum pun tidak menutup kemungkinan buat ngaji. Kira-kira gimana strateginya? Apakah tempatnya kah atau gimana nih mungkin? Iya. Jadi untuk saat ini memang untuk dokter umum lebih prospek menjadi dokter BPJS. Ya. Karena tren masyarakat sekarang itu pengen yang gratis. Iya. Gitu kan? Nah, dia punya BPJS, dia pengennya ya bisa dipakai BPJS-nya seperti itu. Dan tren ke depan memang banyak masyarakat lebih suka ke dokter pribadi karena tidak bergantian jadwalnya seperti itu. Misalnya saya praktek, otomatis dokternya di situ ya saya. Tapi kalau di puskesmas atau di klinik kadang dokternya beberapa. Jadi kadang-kadang waktu datang itu beda dokter seperti itu. Ya. Dokter A tapi malah betul. Jadi trennya masyarakat sekarang itu lebih suka ke dokter keluarga. Saya lihat seperti itu. Dan kalau di dokter keluarga kita juga buka chatting pribadi begitu. Jadi masyarakat kayak punya dokter pribadi lah itu. Itu juga requestnya seperti itu. Pertama itu jadi dokter namanya dokter Askes dulu. Dulu belum ada BPJS ya. Tahun 2011, 1 tahun setelah saya PNS. Nah, saya PNS kan tahun 2010. Ya, jadi saya lulus tahun 2008, kerja dulu di Jakarta. Ya ikut 1 tahun itu. Ya ikut senior dulu. Senior punya beberapa klinik. Saya di sana hampir 2 tahun. Setelah itu ada pembukaan PNS. Kebetulan saya kan lahiran Kebumen ya. Ya orang tua juga menginginkan saya di Kebumen. Akhirnya saya daftar PNS di sini. Karena doa orang tua saya diterima PNS di sini. Dulu saya 2 kali juga itu. 2 kali juga. Tahun pertama 2010 baru lulus, baru 2009 ya 1 tahun di Jakarta saya coba belum keterima, terus coba lagi yang kedua saya keterima. Di sini juga sama-sama di Kebumen, sama-sama di Kebumen. Iya. Ternyata 2 kali kesempatan juga, tapi akhirnya lulus juga loh teman-teman. Iya, jadi yang belum keterima nggak usah khawatir, coba dulu aja. Coba terus aja. Kalau rezeki nggak akan kemana ya. Betul. Dan yang satu lagi harus izin orang tua, dan restu orang tua itu nomor 1. Restu orang tua menjadi faktor yang paling utama ternyata. Karena itu akan mempengaruhi selanjutnya gitu ya dok. Terus gimana dok? Setelah mulai orang tua? Saya kesini tahun 2010 CPNS, dulu sempat kerja di rumah sakit swasta juga, dokter di puskesmas, nyambi di rumah sakit. Tapi saya lihat kayaknya lebih prospeknya lebih bagus kalau praktek mandiri. Oh, jadi pas itu juga udah sempat di puskesmas dan di rumah sakit. Betul. Tapi ternyata akhirnya saya keluar dari rumah sakit, saya buka praktek mandiri. Jadi dari 2011. Iya. Jadi saya di swasta sekitar 1 tahun. 1 tahun saya pikir lagi kayaknya lebih prospek di praktek mandiri. Nah, untuk membuka praktek itu juga kita harus lihat lokasi. Oke, lokasi jadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Lokasi yang gimana sih dok yang perlu dipertimbangkan? Iya. Pertama aksesnya harus mudah. Akses harus mudah, berarti di jalur utama dan jalannya itu bukan jalur cepat. Kebetulan tempat praktek saya itu sudah pindah 2 kali. Sudah pindah 2 kali. Betul. Tapi di lokasi yang sama atau? Satu kecamatan beda desa. Begitu. Pertama dulu saya ambil di
daerah jalur yang menurut saya tidak terlalu tidak terlalu rame ya, dan itu imbasnya jadi kunjungannya agak kurang dulu. Karena memang lokasinya kurang bagus ya. Akhirnya saya pertimbangkan lagi cari lokasi yang lebih menguntungkan. Terus saya dapat rumah kontrakan saat itu di dekat pasar. Betul. Banyak berhenti gitu. Iya, betul. Ya. Sampai sekarang itu di situ. Nah, ini ceritanya dulu saya dapat kontrakan di situ, ya. Terus saya di situ sekitar 2 tahun, saya beli tanah di depan kontrakannya. Nah, terus saya bangun. Nah, untuk saat ini saya sudah pakai bangunan sendiri. Jadi punya tempat sendiri gitu ya, Dok ya. Betul. Juga sewa dulu, Sewa dulu, betul. Semuanya juga dari nol ya, nggak langsung. Kecuali kalau anak miliarder mungkin gitu ya. Old money. Kalau sini kan dari dulu dari nol. Benar-benar dari usaha sendiri, dari mulai kerja jadi awal dan sampai sekarang punya bangunan sendiri untuk iya. Biar kalian termotivasi gitu loh, nggak semuanya tuh harus punya modal yang banyak, nggak semuanya harus punya orang tua yang bisa selalu support kalian. Kalian bisa juga kok berjuang sendiri gitu ya, Dok. Oke. Kalau dari dokter sendiri ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin baru lulus SMA nih, mau masuk ke dokteran tapi bingung nih, dokter sekarang udah banyak, tapi kok apakah masih bisa berpotensi gitu? Bagi yang masih SMA ya, yang minat ke kedokteran, yang pertama itu harus seizin orang tua ya. Jangan sampai orang tua itu tidak merestui. Kalau tidak merestui pasti nanti banyak aja yang banyak sekali seperti itu. Yang penting orang tua dulu. Jadi restu orang tua dulu. Yang kedua memang minat. Jangan sampai terpaksa sekolahnya. Karena kalau tidak minat saat kita pendidikan nanti akan banyak kendala di situ ya. Jadi saat kita melakukan praktikum, melakukan belajar mengajar ya, kalau kita minatnya agak kurang, itu biasanya motivasinya juga akan kurang. Intinya harus minat dulu ya, minat, restu orang tua gitu ya, dan juga nanti selanjutnya jangan lupa doa. Berdoa juga itu adalah bagian yang nggak boleh ketinggalan ya. Satu itu. Karena doa dulu. Benar-benar. Karena kadang kita menemui orang-orang yang pintar malah bilalah gitu loh, Dok. Lulusnya nggak tepat waktu, kalau yang bisa diajar lulusnya jadi tepat waktu kayak gitu. Karena ada faktor-faktor yang benar-benar kita nggak tahu dan itu membimbing kita sampai sekarang. Iya. Dokter umum juga asik loh. Menyenangkan nih, Dok ya. Apalagi di puskesmas. Nah, betul. Pulang berangkat jam berapa, pulang jam berapa, sampai rumah bisa praktek dan income-nya tuh nggak cuma satu gitu ya, bisa beberapa ya. Apalagi suka bisnis, suka bisnis juga. Oke, terima kasih banyak Dokter Taufik atas waktunya dan atas sharing-sharingnya teman-teman semua. Ini sangat bisa memberikan manfaat sama informasi terkait karir dokter menjadi dokter PNS dan dokter umum. Ternyata masih banyak kesempatan dan ternyata kalau dibilang banyak yang tanya tentang income, ternyata nggak beda jauh kok dengan spesialis. Kalau misalnya kalian menekuni profesi menjadi dokter umum. Kalau misalnya ada yang mau nanya ke dokter, boleh, Dok? Boleh, silakan aja. Ada apa, Instagram atau email? Ada YouTube di Mas TW ya. Mas TW. Di Instagramnya ada? Instagramnya ada Taufik B56. Jadi tulis di bawah sini ya, kalau teman-teman pengen tanya lebih lanjut, kalau misalnya Dokter Taufik ada kesempatan mungkin nanti bisa atau di balas komennya di YouTube ya, jangan lupa komen. Mungkin ada yang sehobi gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.